Halo adik-adik semua, selamat datang di kelas berhitung bersama Kalinta. Oke, mungkin sekarang hari Sabtu, tapi kita harus tetap semangat karena hari ini merupakan hari yang berbahagia untuk kita semua. Karena apa? Karena kita bisa belajar bersama. Oke, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kakak mau kenalin diri dulu aja ya. Sini udah ada foto kakak menggunakan alma mater dari kampus kakak. Perkenalkan nama aku Lintang, kalian bisa panggil aku Kalintang. Dan di sini kakak yang akan mengajar kelas berhitung untuk kelas 6A serta 6B. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita harus berdoa supaya nanti dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, gimana? Semoga kalian masih semangat ya, karena ini mungkin hari pertama kita belajar bersama. Kita langsung aja untuk pembahasannya biar kita nggak lama-lama juga nanti dalam belajarnya. Oke, kakak mau jelasin dulu 3 materi utama yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bilangan cacah, operasi hitungan, dan sifat distributif. Tapi sebelum itu, kira-kira kalian masih ingat nggak sih mengenai bilangan cacah itu apa, operasi hitungan itu apa, dan sifat distributif itu apa? Kalau gitu pertanyaannya, apakah bilangan cacah itu? Ayo, soalnya di kelas 3 dan di kelas 4 juga udah dipelajarin loh materi ini. Jadi untuk bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan yang bulat atau tidak negatif. Dan bilangan itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau pengertiannya itu bilangan asli ditambah dengan 0. Dan bilangan cacah ini tidak bertanda negatif. Nah, ini contohnya ada angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi angka bilangan cacah yang paling kecil itu 0, dan yang paling besar itu tak terhingga sih. Terus untuk jenis-jenisnya nih ada bilangan cacah satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kalau misalnya kan satuan itu kan dari 0 sampai angka 9. Kalau bilangan cacah puluhan ada 10 sampai 99. Kalau bilangan secara ratusan itu ada 100 sampai 999. Pokoknya banyak jenisnya. Terus ini juga ada latihan soalnya. Coba kita sebutin bilangan cacah satuan dan soal keduanya itu coba sebutin bilangan cacah dari 20 sampai 30. Oke, kita hold dulu ya karena nanti pembahasannya akan kita diskusikan bersama di grup WhatsApp kita. Kita lanjut ke materi selanjutnya, operasi hitungan campuran. Jadi di sini operasi hitungan campuran itu setiap mahasiswa harus mampu menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas perkalian, pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan. Ini materinya gampang banget, dan kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Di sini kamu punya soal 13 ditambah 7 dikali 8. Ayo, siapa yang tahu cara mengerjakannya? Atau aku jelasin dulu kali ya, untuk contoh soal pertama. Untuk mengerjakannya, kita harus ingat dulu dasar mengerjakan operasi hitungan. Kalau misalnya penjumlahan serta pengurangan itu sama kuatnya, dan perkalian serta pembagian itu juga sama kuatnya. Tapi, kalau pembagian dan perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang lebih besar ini harus kita masukkan dalam tanda kurung dulu. Di sini kan ada perkalian. Jadi kita masukkan 7 dikali 8, kita bentuk dalam tanda kurung, baru kita hitung 7 dikali 8 sama dengan 56. Baru hasilnya dari perkalian tadi kita jumlahkan dengan angka yang di depannya tadi, ada 13 ditambah 56 sama dengan 69. Gimana, mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya, ada 85 dikurang 68 dikali 8. 6 dikurang 6 dikali 8. Oke, masih ingat kan? Yang pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan yang mana lebih kuat. Karena di sini ada perkalian, kita masukkan ke dalam tanda kurung. Jadi, 6 dikali 8 sama dengan 54, baru kita kurangi nih dengan 85. Jadi, hasilnya 85 dikurang 54 sama dengan 31. Oke, kita lanjut ke soal yang lebih sulit lagi. Di sini udah ada pengurangan,
ada pembagian, ada penjumlahan juga, serta ada perkalian. Yang pertama-tama tentunya kita harus mengkelompokkannya dulu ya. Karena tadi seperti yang udah Kakak jelasin, kalau pembagian serta perkalian itu sama kuat, jadi kita kurungin dulu. Nih kita udah masukkan dalam tanda kurung, 125 dibagi 5 kita kurungin. Dan yang perkaliannya juga kita kurungin. 100 dikali 3 kita masukkan tanda kurung. Habis itu kita hitung dulu hasilnya berapa. 125 dibagi 5 sama dengan 25. Lalu 100 dikali 3 sama dengan 300. Setelah itu kita turunin deh ke sini. 325 dikurang 25 ditambah 300. 325 dikurang 25, 300, baru kita jumlahin dengan 300, jadi hasilnya 600. Oke. Oke, sekarang ini ada waktunya latihan. Oke, kita boleh catat dulu aja soalnya. Dan nanti seperti soal yang tadi bilangan Cece, kita akan mendiskusikannya bersama juga di grup WhatsApp. Sini ada 3 soal. Yang pertama itu 12 dikali 8 tambah 62. Hasilnya berapa? Ayo. Terus yang kedua itu ada 300 ditambah 60 dikali 12 dibagi 4. Dan yang ketiga, min 32 dikali 4 dikurang min 12. Oke. Setelah selesai mencatat, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitungan dengan 2 operasi hitung yang berbeda. Dan salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran, dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang tidak dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, di sini ada sifat-sifat distributif juga nih. Ada untuk perkalian dan untuk pembagian. Nah, untuk perkalian distributif terhadap penjumlahan itu, sebenarnya metodenya sama, jadi kita harus mengkalikannya dulu atau membaginya dulu antara A dikali C dikali B, baru kita jumlahkan dengan A dikali C. Sama seperti yang perkalian distributif terhadap pengurangan, kita kalikan dulu A dikali B, baru kita kurangin dengan A dikali C. Sama seperti pembagian, kita bagi dulu A dibagi C, baru kita jumlahkan dengan B dibagi C. Serta pengurangan, kita kalikan dulu A dikali C, baru kita kurangkan dengan hasil dari B dikali C. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya biar semakin mudah untuk dipahami. Sini udah ada contoh soalnya, yaitu min 5 dikali 9 ditambah min 1. Seperti yang tadi sudah diberikan sifatnya itu, kita kelompokkan dulu berdasarkan A, B, C. Coba tebak yang mana A, yang mana B, yang mana C. Oke, betul. Jadi yang A itu adalah min 5, yang B adalah 9, dan yang C adalah min 1. Seperti itu. Setelah itu kita kalikan dulu nih, A dikali B, baru kita jumlahkan dengan A dikali C. Jadi min 5 dikali 9, kita jumlahkan dengan min 5 dikali min 1. Kalau sudah ketemu, kita hitung deh. Min 5 dikali 9 sama dengan min 45, ditambah min 5 dikali min 1 sama dengan 5. Setelah itu kita hitung, min 45 ditambah 5 sama dengan min 40. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Sini ada 2 cara penyelesaian, tapi kita lihat dulu ya. Kita tentukan dulu yang mana A, yang mana B, dan yang mana C. Oke, untuk A itu ada angka 7, yang B itu min 10, dan yang C itu min 12. Kalau misalnya menggunakan cara penyelesaian yang pertama, berarti kita harus mengkurungkannya dulu nih. Kita kalikan dulu A dikali B dikurang A dikali C. 7 dikali min 10 dikurang 7 dikali min 12. Karena sama-sama min ketemu min, jadi minnya bisa dipindah ke sini. Lalu, untuk cara penyelesaian keduanya itu bisa dengan kita jumlahkan dulu nih yang di dalam tanda kurung. Min 10 ditambah min 12 sama dengan min 22, baru kita kalikan dengan 7, atau hasil yang tadi, penyelesaian pertama, min 7 dikali 10 sama dengan min 70, dikurangi dengan 7
dikali min 12 sama dengan min 84. Sebenarnya hasilnya sama-sama aja nih, misal 7 kali min 22 sama dengan 154. Atau dengan cara penyelesaian yang pertama tadi, min 70 dikurang min 84 sama dengan 154. Tergantung kalian mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, ada 12 ditambah 6 dibagi 2. Sama seperti tadi, kita kalikan dulu nih. A dikali, ini A, ini B. B dikali A, B dibagi A, ditambah B dibagi A. Balik, salah. Ini A, yang 12-nya A. Yang 6-nya itu B, dan yang 2 itu C. Oke, kita bagi dulu kan. 12 dibagi 2, ditambah dengan 6 dibagi 2. Setelah itu, atau menggunakan metode yang kedua, yaitu kita jumlahkan langsung. 12 ditambah 6 sama dengan 18, baru kita langsung bagi 2. Nanti ketemu hasilnya 9. Kalau misalnya pakai metode yang pertama, 12 dibagi 2, ditambah 6 dibagi 2 sama dengan, ini kan 12 bagi 2, 6. Ditambah dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sama-sama hasilnya 9. Nah, ini untuk contoh soal selanjutnya ada 21 dikurang 9 dibagi 3. Kita kerjakan dulu dengan metode yang pertama, itu kita kalikan, kita bagi dulu. 21 dibagi 3, kita udah masukkan dalam tanda kurung, baru kita kurangin dengan 9 dibagi 3. Hasilnya itu nanti 21 dibagi 3 sama dengan 7, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita ketemu hasilnya 7 dikurang 3 sama dengan 4. Atau cara yang kedua langsung, 21 dikurang 9 sama dengan 12, langsung kita bagikan dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke, waktunya untuk latihan. Sama ya, kayak yang 2 materi sebelumnya, kita boleh catat dulu ya. Tapi kalau di sini kita akan mengerjakannya dengan sifat distributif. Yang pertama itu soalnya, tentukan hasil dari operasi bilangan di samping 24 ditambah 12 dikali 34. Soal yang kedua itu, tentukan bilangan yang tepat dari operasi hitung 25 dikurang 12 dikali 24. Oke, sudah selesai dicatat. Oke deh, kalau gitu, karena sudah selesai, kita akan membahas latihan soal yang sudah kakak berikan di grup WhatsApp ya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah!